Oke, hari ini kita akan bahas tentang jodoh via dating apps ya. Jujur sih pas dikasih tema ini agak kaget gimana gitu ya, soalnya sebenarnya nggak ada pengalaman secara langsung, tapi karena dikasih tema ini juga, akhirnya aku jadi belajar juga, maksudnya nanya-nanya, sharing, dan ternyata cukup banyak teman-temanku yang pernah menggunakan dating apps ini juga dengan pengalaman yang beda-beda ya. Oke, memang masa pandemi mengubah kita memang dalam menanggapi berbagai hal. Keterbatasan kita berinteraksi sama orang lain juga, akhirnya banyak orang mulai mencoba hal baru dan salah satunya adalah aplikasi kencan online ini. Oke, aplikasi kencan ini gak hanya populer di Indonesia, ternyata juga populer di seluruh belahan dunia, apalagi sejak COVID-19 ini. Ya, soalnya mobilitas fisik kita dibatasin dan demi mengurangi penularan virus, ternyata aplikasi ini digunakan sebagai ruang alternatif untuk bersosialisasi, bahkan untuk mencari pasangan ya. Di sini aku akan nunjukin, ini ada data dari businessofapps.com pada tahun 2021, bisa dilihat ya dari tahun 2017 sampai 2021, jumlah pengguna aplikasi kencan online ini ternyata sudah mencapai 323,9 juta di seluruh dunia. Ini masih 2021 nih datanya ya. 2022 memang kemarin belum aku temuin, tapi dari tahun lalu aja udah sampai sebegitu tingginya ya. Meningkat 10,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, ini ada beberapa aplikasi kencan online yang banyak digunakan. Kok nggak bisa ya? Oke. Ya, ada Tinder dan Bumble, Tantan, Sweetme. Ya. Pokoknya akhirnya aku coba mencari tahu aplikasi kencan online ini ada apa aja sih gitu ya. Ternyata banyak banget, ini cuma sebagian kecil. Ya. Dan apalagi kalau sekarang itu ternyata aku lihat-lihat juga udah lebih spesifik ya aplikasi kencan online. Jadi ada aplikasi khusus pasangan Kristen misalkan gitu, atau khusus tadi aku sempat ngobrol-ngobrol, ternyata teman aku yang udah lama nggak ketemu pas lagi ngobrol gini, dia juga sempat iseng coba, dia bilang kayak gitu. Ada yang bisa masukin hobinya apa, jadi aplikasi itu langsung mempertemukan dengan orang-orang yang sama gitu hobinya, jadi kesannya cocok kesannya ya. Oke, kita lihat sebenarnya sebelum lebih jauh lagi, menurut teman-teman sendiri, apa sih definisi kata jodoh ini? Coba ada yang bisa mau sampaikan gitu, kira-kira definisi jodoh tuh apa sih yang ada di bayangan kalian? Asik, pendamping hidup, oke. Ada yang lain? Oh, separuh jiwaku, nggak separuh nafasku Jan. Oke, ada lagi? Nggak ada? Oke, ini aku lansir dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dulu ya. Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jodoh itu adalah orang yang cocok menjadi suami atau istri, atau tadi ya sudah disampaikan Mega, pasangan hidup. Bisa juga sesuatu yang cocok sehingga menjadi sepasang, cocok dan tepat. Ya, ini dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, bagaimana nanti kita akan bahas lebih jauh lagi jodoh menurut Alkitab tuh seperti apa sih, ya. Tapi sebelum kita ke sana, kita akan mau membahas dulu sebelum itu. Sebelum mencari jodoh, sebaiknya kita mengenal siapa diri kita dulu, benar? Ya, coba nanti akan ditampilkan di layar. Teman-teman boleh isi who am I. Jadi kalian deskripsikan diri kalian sendiri. Ya, misalkan bilang saya suka berenang misalkan, atau apa. Kalian deskripsikan diri kalian seperti kalian kalau masukin aplikasi kencan online kan kalian pasti mendeskripsikan diri kalian ya. Saya tuh ramah, saya tuh suka jalan-jalan misalkan gitu. Saya tuh suka ngobrol kayak gitu ya. Jadi kalian coba mendeskripsikan
diri kalian coba lewat link ini. Nanti kita akan bahas lagi. Bisa? Kesannya lagi kayak daftar aplikasi ya. Deskripsikan diri kalian. Who am I? Yang udah berjodoh nggak usah diisi ya. Hah? Kenapa? Boleh di back dulu, ada yang belum? Sorry. Oh, www.menti.com. Terus code-nya ada itu. 35639750. Tiga lima enam tiga, handsome guy, oke. Siapa lagi, yuk. Yes, mantap nih. Kenapa? Terserah, mau sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Saya cantik, saya jelek, atau apapun itu silakan, oke. Introvert person. Kemudian, oke. Oke, boleh yang sebanyak-banyaknya boleh. Namanya nggak akan keluar kok, tenang. Tapi kalian coba menilai diri kalian sendiri tuh kayak gimana sih gitu ya. Idola lawan jenis, asik nih siapa nih. Oke, go to girl, oke. Sebanyak-banyaknya boleh. Ya aku mati. Ya, oke. Lagi? Anak baik, sabar, oke. Masih ada lagi? Aja nih siapa nih aja nih pasti. Cie. Oke. Udah? Sudah? Oh belum, oke. Tapi jangan curhat Jan, belum. Ada lagi? Sudah? Nambah Ajan, oke. Cuma gitu doang Jan. Ajan, oke. Lucky man. Oke. Ya kalian sudah boleh sudah mendeskripsikan diri kalian masing-masing ya. Jadi udah nilai ya sekarang, udah tahu masing-masing jawabannya seperti apa. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Boleh diklik lagi. Kriteria pasangan kalian tuh seperti apa sih? Ya, kalau kayak kalian masukin aplikasi kencan kan kalian ada tuh sasaran maunya cowok yang atau cewek yang misalkan hobi olahraga misalkan gitu ya. Jadi kalian coba ada kriteria kalian tuh seperti apa? Nanti kalian coba lihat sama deskripsi diri kalian ya. Oke, cantik, dewasa, oke. Mendukung aku. Mendukung apa ini? Ya, minggu ya. Kira-kira kalian tuh pengen pasangan kayak gimana ya gitu. Itu apa sih nggak malu-maluin dibawa ngepam? Maksudnya apa? Oh ngumpul, apa sih? Ngumpet. Ngumpet.
Jangan transgender, gak mageran. Oke, cinta Tuhan, penyayang. Banyak ya kriteria ya. Ini pentingnya. Cukup mapan, mapan apa nih? Lagi tuh, mature, family man, oke. Sopan, penyayang, bertanggung jawab, oke. Masih ada lagi? Udah? Oke, sekarang kita lihat. Kalau kalian lihat tadi yang kalian isi who am I sama kriteria kalian, kira-kira udah mendekati atau masih jauh? Kan kalian tahu jawaban sendiri, aku nggak lihat ya tadi siapa jawaban who am I-nya, aku nggak lihat siapa kriterianya, aku nggak lihat. Tapi kalian bisa nilai diri kalian sendiri, kira-kira dari kriteria kalian ini, kalian seperti itukah atau jauh dari itukah? Ayo. Iya. Jauh, betul. Banyak kan semuanya jauh ya, karena berharap kan sesuatu yang jauhnya. Oke, nanti kita akan bahas ya. Jadi kebanyakan dari kita, diri kita seperti apa, kita nuntut tuh tinggi banget, tapi kita seringkali nggak sadar bahwa kita tidak seperti yang kita inginkan gitu. Jadi kalau kalian pengen pasangan yang A, B, C, D, E tadi itu, sebaiknya kita juga harus menjadi pribadi yang mendekati kriteria kita. Ya, oke, kita akan bahas dulu nih menurut dunia dan Kristen. Tadi aku coba jabarin, disimpulkan secara garis besar ya. Oh, ini nanti aja. Sorry. Boleh di PowerPoint dulu? Oke. Oke, sorry. Ya, kita akan melihat nanti kriteria pasangan yang menurut Alkitab seperti apa ya. Dan bagaimana dunia melihat kriteria yang tadi secara garis besar tadi aku udah masukin sih beberapa di penjelasan aku ini. Bisa? Belum? Bisa? Nanti habis ini ada yang sharing ya. Kalau ada yang punya pengalaman pernah menggunakan dating apps, jadi bisa kita buat diskusi bareng-bareng juga. Bisa, Jan? Atau ada yang mau sharing sambil nunggu? Oke, udah bisa ya. Oke, kriteria pasangan ideal menurut dunia dan menurut kekristenan. Oke. Tadi ada yang bilang mapan ya, jadi aku bahasakan kaya dan sukses ya. Mapan, itu versi kita lihat dunianya. Ada lagi juga ganteng tadi, pengen yang cantik, yang ganteng. Ada juga yang pengen cerdas ya. Penampilan yang keren gitu, jadi gak malu-maluin dibawa ngumpul ya. Tadi ada yang bilang kan. Nah, ada juga versi dunia itu memuaskan hawa nafsu, romantis. Ya, tapi bagaimana pandangan kriteria pasangan menurut Alkitab gitu ya. Kita akan lihat yang pertama adalah cari pasangan yang menjadikan Tuhan prioritas pertamanya. Ya, seiman itu udah pasti ya. Boleh dibuka di 2 Korintus 6 ayat 14. Siapa yang bisa bacain 2 Korintus 6 ayat 14?
Ya. Ya, jadi Alkitab sudah sangat jelas menerangkan bahwa kriteria yang paling utama adalah seiman. Ya, tapi bukan hanya sekedar seiman, tapi adalah pribadi yang menjadikan Tuhan prioritas pertamanya. Maksudnya apa? Banyak orang yang dapat pacar di gereja ataupun Kristen lah, nggak usah ngomong segereja dulu. Tapi banyak nggak yang gagal? Banyak. Banyak nggak yang gaya pacarannya bebas? Banyak banget. Ya, jadi bukan sekedar seiman tapi benar-benar hidupnya itu menjadikan Tuhan sebagai prioritas pertamanya. Karena kalau pasangan yang berasal dari Tuhan, ngeceknya gampang. Kita waktu pacaran itu jadi lebih dekat sama Tuhan atau jadi lebih jauh sama Tuhan. Ya, karena once dia takut sama Tuhan, maka semakin takut akan Tuhan, maka semakin besar cinta di dalam hatinya. Karena kalau kita tidak membangun sebuah hubungan dengan dasar Kristus di dalamnya, ya itu hanya akan berjalan sementara. Ya, karena hubungan gak seindah itu selamanya ya, pasti akan ada up and down-nya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah bertanggung jawab. Tadi juga ada yang bilang ya pengen pasangan yang bertanggung jawab. Maksudnya apa? Waktu menjalin hubungan, carilah pasangan yang selalu berusaha melakukan yang terbaik. Membangun hubungan yang baik dan bukan yang toksik malah menghancurkan hidup kita. Banyak sekali kasus yang terjadi, ya di teman-temanku juga beberapa ada yang terjerumus dalam hubungan yang gak sehat. Udah tahu nih pasangannya gak bener gitu. Tapi karena aduh udah terlanjur cinta ya bilang Mbak. Akhirnya dia mempertahankan pasangan yang tidak baik itu sehingga menjadi hubungan yang toksik. Hati-hati loh, banyak orang yang tadinya pacaran happy tapi endingnya adalah rusak mentalnya. Ya, gak sedikit, banyak sekarang. Oke, yang berikutnya adalah yang setia. Ini adalah salah satu karakter yang sangat penting ketika ingin menjaga sebuah hubungan bertahan lama. Bisa dibuka dari 2 Timotius 2 ayat 22. Ada yang bisa bacakan 2 Timotius 2 ayat 22. Ya, carilah yang setia. Karena ketika hubungan didasari hawa nafsu, kekuasaan, harta itu gak akan menjamin kebahagiaan. Tetapi pasangan yang setialah yang dibutuhkan. Oke, berikutnya kriteria pasangan idaman menurut kekristenan adalah dikuasai oleh kasih Tuhan. Dan tadi yang sudah dikatakan di dalam 2 Timotius juga bukan hawa nafsu. Ya. Seseorang yang baik pasti akan menjaga pasangannya. Ya, kalau pasangan kita minta langsung hubungan yang menyerahkan segalanya, kesucian kita, pokoknya lu kalau pacaran harus yang semua-semuanya lu kasih dong gitu. Udah pasti itu pasangan yang tidak baik. Karena di Alkitab sudah dikatakan bahwa carilah pasangan tidak didasarkan oleh hawa nafsu. Karena kalau nanti udah semua gaya hidup kita, gaya pacaran kita ikutin dunia, waktu kalian ditinggalin pasti berantakan banget, hancur banget. Jadi kita harus selalu mencari yang dikuasai oleh kasih Tuhan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah jujur. Keberhasilan sebuah hubungan bukan cuma sekedar yang tadi versi dunia romantis, tetapi yang jujur. Karena yang romantis itu kadang bukan seseorang yang setia gitu ya. Banyak di mana-mana pacarnya. Oke. Dan yang terakhir, oke. Yang tadi versi dunia itu cari pacar
piala kehebatan, dan yang kekristenan pemberian Tuhan. Maksudnya apa? Jadi kalau dunia itu kan nyari pacar yang cantik, yang ganteng nih, gue hebat nih, pacar gue keren, ya, buat eksistensi diri gitu. Tapi kalau pasangan yang baik menurut kekristenan adalah dia menganggap pasangan dia ini adalah pemberian Tuhan, sehingga pasangannya ini akan dijaga, dihargai, disayang. Beda banget itu mindsetnya. Ya, kalau cuma sesaat sayang sesaat, udah bosen, tinggal. Tapi once dia menghargai, oh nih pasangan saya adalah pemberian Tuhan, maka dia akan menjaga hubungan itu dengan baik. Maka itu jangan pernah salah memilih, ya, karena lebih baik kehilangan saat ini daripada menyesal seumur hidup. Oke. Nah, ini balik yang tadi. Tadi kita ngomong who am I sama kriteria pasangan kita, ya. Kita mau ABCDE sedangkan kita jauh banget dari si ABCDE. That's why choosing the right one is important, but keep becoming the right one is just as important. Sebelum kita minta Tuhan kasih dong yang terbaik dari Tuhan gitu ya. Kita harus dulu mengkoreksi, menilai diri kita sendiri. Memperbaiki diri kita sehingga dengan berjalannya waktu pasti kita akan bertemu dengan orang yang seimbang. Balik lagi tadi, penolong yang sepadan. Oke, nah ini dari versi jodoh dan kriteria pasangan yang kita inginkan. Oke, kalau mau ditanya apa sih itu aplikasi kencan online? Ini adalah sarana atau media untuk mencari pasangan lewat media internet, ya. Yang digambar itu bisa dilihat ya, itu survei yang sudah dilakukan tapi worldwide ya, apa yang orang pikirkan tentang online dating. Apa sih tujuan menggunakan aplikasi kencan online? Kalau aku boleh nanya di sini deh. Kira-kira kalau ada kan ya, ada yang pernah pakai enggak? Aplikasi kencan online? Ayo, siapa? Tinder gitu-gitu ya. Itu kan salah satunya ya. Apa sih? Bumble ya. Apa sih tujuannya? Ini setelah aku cari datanya adalah mencari pasangan dengan jangkauan yang luas. Ya, karena tadi pandemi ini lebih membuat keterbatasan gerak kita, makanya semakin gencar pemakainya itu karena dengan satu aplikasi dimanapun dan kapanpun dia bisa menemukan pasangan dengan jangkauan yang lebih luas. Kemudian kedua, mencari pasangan sesuai kriteria, gampang. Tadi makanya kan kalau di aplikasi kencan kan siapa saya, pasangan apa yang saya pengen cari, betul? Nah, jadi tujuan orang mencari udah gampang. Oh ini kayaknya tipe gue nih, udah diajak ngobrol. Oh ini kayaknya tipe gue nih, coba deh diajak ketemu gitu ya. Nah ada juga yang mencari teman kencan sesat. Ini berdasarkan survei ya. Keempat, ada yang pengen menghilangkan rasa kesepian, pengen ngobrol aja gitu. Iseng-iseng deh download gitu biar ada teman ngobrol, sepi nih gitu ya. Apalagi yang anak-anak kosan gitu, jauh dari rumah kan. Yang berikutnya adalah untuk bersenang-senang. Ya. Nah, yang keenam. Ini yang lagi viral dan banyak terjadi, mencari teman pemuas nafsu. Ya. Dan terakhir, mencari teman ngobrol ya. Ini berdasarkan data survei businessofapp.com. Ya. Apa yang dicari orang ketika menggunakan aplikasi kencan online. Oke, banyak alasan yang lain ya, mungkin aku nggak jabarin, tapi ini salah satu garis besarnya. Lalu bagaimana kita sebagai pemuda-pemudi Kristen menanggapi hal ini? Buat aku pribadi, aplikasi kencan online tuh nggak ada yang salah sama aplikasinya. Ya. Karena ada sebagian kecil orang yang memang benar-benar menemukan pasangan dan hidup bahagia. Tetapi jangan lupa juga bahwa persentase tindakan kriminal
Dan kejadian-kejadian mengerikan juga terjadi lewat aplikasi kencan online. Ya, selalu ada plus minus. Tapi tidak ada yang salah sama aplikasinya. Apa yang harus diperhatikan adalah pemakai yang menggunakan aplikasinya. Ya, beda ya itu ya. Nah, ini tadi reasons for online dating ya, bisa dilihat juga. Jadi yang harus diperhatikan adalah banyaknya orang menggunakan pemakai itu kita nggak bisa kontrol. Kita nggak bisa istilahnya disortir tuh nggak bisa. That's why kita sebagai pemuda-pemudi Kristen juga harus bijak gitu. Once kita mau pakai emang tujuannya apa sih? Itu dulu yang kita harus cari tahu. Nanya ke diri sendiri, buat apa? Walaupun ini sedang tren ya, sedang viral di mana-mana. Tapi apakah pemuda-pemudi Kristen harus gitu menggunakan aplikasi ini? Gak ada yang salah sama aplikasinya. Tapi coba istilahnya menilai diri kita sendiri, apa sih yang gue cari sebenarnya gitu kalau benar-benar mau pakai aplikasi kencan ini gitu ya. Karena banyak banget kejadian yang gak baik juga terjadi di dalam dunia maya ini. Oke, salah satunya. Tadi dulu, nanti kita akan bahas salah satu film ini. Ada yang udah pernah nonton Tinder Swindler? Belum? Siapa yang udah pernah nonton? Coba. 2, 3, 4, 5. Baru 5? Nanti yang belum nonton coba nonton deh di Netflix ya. Ini dokumenter tentang seorang laki-laki pemakai aplikasi Tinder. Namakan Tinder Swindler dan dia sangat lihai ya, memasukkan data, memanipulatif wanita-wanita sampai terkesannya wah banget, ternyata dia hanya adalah seorang penipu. Ya. Tapi jago banget. Oke. Nah, sini kita mau bahas dulu kelebihan dan kekurangan aplikasi kencan online. Tapi sebelum kita bahas kelebihan dan kekurangannya, aku mau nanya menurut kalian dulu deh. Pandangan kalian ketika melihat aplikasi kencan online tuh gimana sih gitu? Mungkin Mega mau sharing nih. Gak apa-apa. Kasih mic aja coba. Kalau menurut aku, kalau secara pribadi belum pernah nyobain sih, kayak misalkan dating apps yang khusus gitu kayak Tinder belum. Tapi mungkin sekarang lebih ke Instagram kali ya Kak. Orang-orang banyak gunain itu sebagai satu cara juga untuk dapat kenalan teman kayak gitu. Kalau pandangan aku balik lagi ke ini sih motif masing-masing orang gitu. Itu tujuannya mau ngapain. Bisa dibilang baik. Kalau aku mungkin untuk kondisi sekarang itu bisa jadi solusi gitu Kak. Gitu sih menurut aku. Oke, kalau Mega sendiri kisah asmaranya lewat Instagram juga atau gimana? Biar jadi ini bahan sharing. Ini mau sekalian sharing ya boleh silakan, curhat juga boleh. Kebetulan iya gitu, emang kenapa sih ajannya semangat ya? Ya, banyak kenal itu selama pakai Instagram. Kebetulan aku secara pribadi itu baru masuk Instagram setelah lulus SMA gitu. Karena sebelumnya memang nggak pegang Android gitu, handphone. Nah, sebenarnya nggak ada tujuan nggak ada kepikiran gitu bakal kita pakai itu bisa deket sampai ada hubungan kayak pacaran gitu sama orang yang kita bisa bilang belum pernah ketemu, kenal gitu. Nah, selama pakai Instagram itu banyak awalnya nggak berani nih kayak balas-balas gitu. Tapi selama aku pakai Instagram juga punya prinsip gitu Kak. Maksudnya ada akun-akun yang mencoba untuk
ngechat atau DM kalau Instagram ya. DM itu aku lihat dulu misalkan dari yang udah kita follow gitu ya Kak. Kan kalau yang kita belum follow, kalau dia privat kita nggak bisa lihat profil dia gitu. Kalau yang udah follow pasti kita bisa lihat. Kebetulan yang ngechat yang nge-DM itu memang yang udah follow aku gitu. Yang kalau dari aku sih aku lihat dulu apa profil dia gimana kayak gitu, postingan dia. Karena mau tahu orangnya langsung kita mungkin pada saat itu nggak bisa gitu Kak. Misalnya orangnya gimana gitu pasti belum tahu gitu. Dari postingannya dulu aku lihat. Habis itu kalau misalkan kira-kira orangnya nggak aneh-aneh, bukan mulai gimana ya, maksudnya mencoba untuk merespon kalau hai juga gitu kan. Nah kayak gitu sih Kak. Mungkin aku secara pribadi jangan, kalau di Instagram kan kita nggak bisa langsung tuker nomor ponsel gitu ya Kak. Jangan langsung kayak baru berapa hari itu langsung tukeran ponsel, karena menurut aku kalau udah nomor WA itu tuh udah inilah gitu, kayak pribadi lah gitu, orang-orang yang emang kita kenal dan tahu gitu. Mungkin kayak gitu sih Kak, kita cari tahu dulu orangnya gitu. Ya, oke, bisa. Oke, thank you Mega. Ada yang pengalaman yang lain? Jadi kalau Mega lewat Instagram ya. Ada yang lain nggak kira-kira? Punya pengalaman? Oh, Fania, oke. Oh, ternyata Fania ada pengalaman. Lewat kenalan Kenan ya. Cek. Nan, kamu boleh ke toilet dulu bentar. Iya. Oh, belum diketahui ternyata. Nggak tahu kamu udah tahu apa belum ceritanya. Tapi waktu itu aku sempat main aplikasi mungkin dari zaman SMP ya. Pas aku SMP, kalian umur berapa ya teman-teman? 2005 udah ada aplikasi, tapi mungkin aplikasinya beda kayak Tinder. Kalau Tinder spesifik buat jodoh gitu ya. Kalau aplikasi yang aku main sempet dulu ada MIG33 kalau ada yang pernah tahu. Ada Live Connection ya kalau ada yang pernah tahu. Banyak deh pokoknya aplikasi-aplikasi itu. Nah tapi tujuan aku waktu itu join aplikasi adalah tadi ada sempat di-mention juga sama Kak Kesha, jadi teman ngobrol gitu. Nah tapi memang benar tujuan aku emang buat teman ngobrol. Jadi ada dengan aku join aplikasi itu kayak ada suatu alert gitu yang harus aku tanemin ke diri aku. Pokoknya oke, gue cuma sekedar ngobrol tapi nggak boleh sampai ketemu gitu. Kalaupun pernah mau sampai ketemu, aku memilih lagi dalam keadaan rame-rame atau di sekolah. Jadi kayak kalau mau ketemu ya udah samperin gue aja ke sekolah. Tapi ujung-ujungnya ya namanya juga buat teman ngobrol ya. Mungkin yang di sana tidak mau lebih lanjut. Jadi ya karena dia nggak mau nyamperin ke sekolah, oke. Jadi menurut aku memang cuman sebagai teman obrolan gitu. Ya sih kalau menurut aku dengan aplikasi ini memang mempermudah mencari pertemanan. Tapi di satu sisi ada alert juga yang perlu dibangun. Wah dengan begitu kita harus masih lebih hati-hati nih. Apakah orang ini beneran cuman mau berteman atau malah yang sebaliknya yang sekarang terjadi. Yang salah satunya buat scam transfer uang atau misalnya malah untuk kebutuhan memenuhi hawa nafsu atau dan sebagainya gitu. Itu sih kalau dari aku. Oke, thank you Van. Aku juga pernah pakai itu sana. Tapi kalau zaman dulu tuh kayak kita tuh mau chatting tuh harus ke warnet ya. Jadi nggak kayak sekarang pakai handphone. Jadi waktu pas masih SMA kayaknya. Soalnya semua ikut nih ngapain ke warnet, kita chatting gitu kan. Tapi jadi nggak semudah sekarang, semua cuma download aplikasi, semua bisa dilakukan di rumah. Tapi dulu tuh ke warnet aku pernah, tapi sama kayak Vania. Jadi cuma lebih ke penasaran ya, pengen coba apaan sih ini gitu ya. Jadi dulu tuh kalau aku pakai Yahoo Messenger ya. Jadi memang itu aplikasi bukan khusus untuk mencari pasangan, tapi kita bisa ngobrol sama cewek, mau cowok gitu tuh bebas gitu. Jadi kayak dulu tuh kalau tahu kan ASL, PLS biasanya mulainya pasti gitu ya. Ada yang tahu nggak bedanya umurnya ya? Jadi dulu pakai istilah itu ASL, PLS gitu ya. Untuk memulai pembicaraan sama orang, maksudnya gender, nama kayak gitu-gitu. Tapi memang
Sama, aku juga pernah, cuma sekedar teman ngobrol. Awalnya memang penasaran, cuma pengen coba, tapi ya itu tadi balik lagi. Ketika kita masuk ke dunia seperti itu, penting banget yang tadi Fania bilang, alertnya kita gitu ya. Apa sih kita mau di dunia ini seperti permainan apa sih yang kita mau mainkan gitu. Jadi kalau aku memang cuma just stay ngobrol, kalau besok ada lagi udah aku blok tuh orang yang sama. Jadi selalu orang yang beda gitu, karena memang literally cuma pengen ngobrol. Aku lebih kayak pengen kenal karakter orang waktu itu, jadi kayak belajar karakter ini, oh enaknya ngobrolnya gini gitu ya. Ya macam-macam ya motivasi orang ketika menggunakan media seperti aplikasi-aplikasi ini. Kalau sekarang kan soalnya spesifik ya, mau cari pasangan gitu kan. Tadi kayak Mega bilang bisa juga lewat Instagram, ada Facebook gitu ya, banyak media sosial yang dipakai orang untuk berkomunikasi lah ya. Oke, aku akan bahas dulu sebelum lebih lanjut kelebihan dan kekurangan dari aplikasi kencan ini, dating apps. Kok nggak mau ya? Oke, kelebihannya kita bahas kelebihan dulu ya. Oke, kelebihan aplikasi kencan online. Tadi yang sudah disampaikan adalah jangkauan pilihan teman yang luas ya. Yang kedua, bisa memilih pasangan sesuai pilihan gitu ya. Jadi aplikasi ini udah jelas nih tujuannya cari pasangan. Seperti yang tadi kita lakukan, udah deskripsiin diri kita dan kita mencari pasangan yang seperti apa. Nah dari aplikasi itu biasanya langsung otomatis, ya kan, mempertemukan kita dengan orang yang kita inginkan. Jadi aplikasi ini justru sangat mempermudah orang-orang yang pengen cari pasangan dengan cepat gitu ya. Kemudian yang terakhir fleksibel, maksudnya apa? Aplikasi ini dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja tanpa terbatas ruang dan waktu. Sehingga nggak perlu lagi buang waktu, buang biaya untuk berkenalan sama orang baru. Ya, jadi aplikasi seperti ini membuat pemakai mampu menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Tapi di kelebihannya ini tentu saja ada kekurangannya. Ya, kekurangan dari aplikasi kencan online ini adalah banyak sekali kasus kriminal yang terjadi bagi para pengguna aplikasi. Dunia maya ini memang kesannya menyenangkan banget gitu ya, bisa bikin senyum-senyum kecil sedikit gitu ya, seneng gitu ya. Tapi kadang kita juga suka lupa ini jadi sarang pelaku kriminal. Ya, sebelum memulai aksi semua pelaku pasti manis banget mulutnya. Dia akan menjalani hubungan yang intens sama sasarannya. Begitu udah pasangannya ini percaya, barulah dia beraksi. Banyak ya udah denger kan yang dari Tinder ketemuan terus dibunuh, dimutilasi. Pernah dengar beritanya? Ya, ada yang catfishing ya. Itu yang kedua tuh pemalsuan identitas. Pernah dengar? Jadi banyak yang seperti nanti yang dibahas di Tinder swindler ini. Flexing gitu, kesannya kaya, akhirnya banyak orang-orang yang percaya sehingga mudah tertipu tadi kayak transfer uang. Jadi akhirnya gaya hidup dia ini dibiayai sama pasangan-pasangan yang dia temui di Tinder. Ya, hati-hati gitu karena pelaku kriminal ini sangat lihai ya, sangat manis, sangat romantis. Pokoknya tipe pasangan yang ideal menurut dunia. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah tempat pemuas nafsu. Persentase ini tinggi banget yang udah aku lihat di tadi yang data yang sudah disurvei. Aplikasi ini justru disalahgunakan gitu ya. Jadi akhirnya untuk mencari teman pemuas nafsu. Apalagi kalau nggak salah di satu aplikasi dia bisa ada radarnya tuh. Jadi kalau kita main terus ada radar, oh udah 500 meter nih ada yang main juga nih. Ntar dia chat mau ketemu enggak, bisa langsung ketemu. Ya, semudah itu. Ya, tapi sebahaya itu juga ya. Jadi jangan menyepelekan ya ketika kita menggunakan aplikasi-aplikasi seperti ini. Oke. Nah, ini online dating facts yang terjadi. 60% itu orang yang menggunakan online dating itu
ternyata sudah punya hubungan. Baik itu dalam pernikahan maupun dalam hubungan pacaran. Jadi dia benar-benar cuma for fun. Ya, cari teman ngobrol terus jadiin pacar, tapi semua di dunia maya. Akhirnya tingkat break up-nya itu juga sangat tinggi. Ya, jadi memang kalau masuk dunia maya ini mentalnya harus kuat banget gitu ya. Tapi kalau dipikir-pikir ngapain ya kita capek-capekin diri kita untuk menggunakan hal-hal yang tren menurut dunia ini, ya. Nah, kita akan balik lagi, tadi udah aku bahas tentang aplikasi kencan online. Sebenarnya apa sih pandangan Alkitab tentang jodoh? Ya, apakah jodoh itu ditentukan Tuhan? Apakah jodoh itu sekedar takdir? Atau jodoh itu adalah pilihan? Atau perlu nggak sih jodoh itu dicari atau bakal datang sendiri gitu? Ya, ada banyak orang mengatakan bahwa jodoh sudah ditakdirkan atau ditentukan oleh Tuhan. Maka itu gak sedikit tuh orang yang bercerai mempersalahkan Tuhan. Seolah-olah pilihan Tuhan itu salah. Ya, banyak ya orang kalau udah lagi ada masalah, lagi cerai, siapa yang jadi kambing hitam? Tuhan. Jadi, apakah jodoh menurut Alkitab? Kalau menurut kalian gimana? Kalau dengar kata jodoh menurut Alkitab, apa sih yang kalian pikirin? Coba Teni mikirnya apa? Ya, jodoh tuh takdir atau nanti datang sendirilah dari Tuhan atau itu pilihan kita? Pilihan. Oke, aku pilihan. Teni? Oke. Esther gimana Esther? Oke. Ya, betul. Ya, jodoh itu bukan apa ya, kalau kata orang kan banyak, oh jodoh udah ditakdirin nih, ditentuin sama Tuhan jadi orang gak bisa milih, enggak. Tapi jodoh menurut Alkitab adalah pilihan yang bertanggung jawab. Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih, namun ketika kita memilih, ada prinsip-prinsip Alkitab yang sudah dituliskan yang dari tadi kita baca ya, bareng-bareng nanti akan aku jabarkan lagi. Ya. Jadi kita semua diberikan kebebasan memilih. Tapi semuanya harus mampu dipertanggungjawabkan. That's why kita bilang jodoh menurut Alkitab adalah pilihan yang bertanggung jawab. Aku singkat dalam 3S ya. Seiman, sehati, dan setia. Ya, ini 3 prinsip yang paling dasar ketika kita mau memilih. Gak ada pasangan yang sempurna tuh gak ada ya. Hanya ada di film Korea kayaknya ya, pokoknya cowok yang wow gitu ya, atau cewek yang cantik, manis, semuanya pokoknya baik banget deh gitu ya. Itu hanya ada di film Korea. Ya, tapi realitanya tidak seindah itu ya. That's why kita harus berhati-hati ketika kita memilih. Ya. Hati-hati karena terkadang cinta manusia itu membutakan dan menjauhkan kita dari Tuhan. Kalau kita salah pilih orang nih. Ya, bukannya kita jadi lebih baik, kita malah jadi lebih buruk. Karena hanya ada 2 kemungkinan ketika kita berpacaran, kita nggak akan jadi pribadi yang sama lagi. Either kita lebih baik atau kita lebih buruk. Ya, jadi harus berhati-hati, sangat gitu ya. Itu yang selalu aku diajarin dari kecil gitu ya, di keluarga dari udah mulai ABG udah dipanggil, nggak boleh pacaran ya gitu ya. Nanti ada boleh pacaran dipanggil udah boleh pacaran ya, tapi gitu ya mulai diajarkan mencari pasangan seperti apa. Karena jangan biarkan waktu kita terbuang sia-sia untuk orang yang salah. Capek loh, patah hati itu capek ya. Udah ada yang pernah patah hati belum di sini? Belum ya? Hah, banyak. Samuel mau curhat.
Ya, patah hati itu tidak menyenangkan ya. Jadi tapi patah hati itu ya harus kita alami juga ya biar kita bisa belajar. Tapi kalau bisa kita hindari ya jauh lebih baik. Ya, jadi memang harus berhati-hati ketika kita memilih. Oke. Ini adalah prinsip-prinsip yang sudah Alkitab ajarkan ketika kita mau memilih pasangan. Yang pertama, pernikahan harus bersifat monogami, yaitu antara pria atau wanita. Boleh dibacain Kejadian 2 ayat 18 sampai 25? Ada yang bisa bacain? Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri dia tidak dapat menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daunnya. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnya lah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab dia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Maka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ya, sangat jelas ya. Tuhan memberikan penolong yang sepadan dan itu adalah pria dan perempuan. Bukan pria dan pria, perempuan dan perempuan. Jadi memang dunia ini ngetrennya sekarang lagi gitu ya. Tapi Alkitab sudah sangat jelas menuliskan bahwa Tuhan menciptakan penolong itu adalah pria dan perempuan. Dan semua orang yang sudah menikah akan meninggalkan orang tuanya dan menjadi satu tubuh. Oke, yang kedua. Ini prinsip yang kedua yang harus kita tanamkan ketika kita mau memilih pasangan adalah beriman kepada Yesus Kristus. Ada yang bisa baca 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 18. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan baik Allah dengan berhala? Karena kita adalah baik dari Allah yang hidup menurut firman Allah itu. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, jelas ya. Kita harus mencari yang seiman. Oke? Ketika kita mau mencari yang tidak seiman, itu sudah pasti tidak sesuai dengan prinsip yang sudah Alkitab ajarkan. Ya, tapi itu balik lagi ke diri kita masing-masing. Kita mau taat apa tidak? Oke? Prinsip yang berikutnya adalah mengikat perjanjian seumur hidup di hadapan Tuhan. Ya, nanti bisa dibaca di Matius 19 ayat 4 sampai 9. Biar agak kita bisa tanya jawab. Kemudian 4, memelihara
dan kekudusan dan kesetiaan apapun yang terbaik terjadi. Ada yang bisa bacain Ibrani 13 ayat 4? Ya, semua prinsip-prinsip ini ada di dalam Alkitab. Ibrani 13 ayat keempat. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Ya. Ya. Jadi ketika kita mulailah dari pacaran ya, kita harus memelihara dan menjaga kekudusan. Itu yang paling penting dulu. Gaya pacaran kita. Ya, sebelum menikah. Itu sudah tertulis di dalam Ibrani 13 ayat 4. Jangan apa ya, udah jatuh cinta semuanya buat pasangan kita. Itu tuh kesalahan fatal ya. Kalau kata orang yang udah lama pacaran pasti cinta 1 hari, cinta 1 bulan, sama cinta 1 bulan pas nikah, itu beda banget. Belum tentu nanti rasa kita sama pas udah 2 tahun pacaran gitu ya. Jadi jangan waktu kita pacaran jangan semuanya kita kasih gitu sama pasangan kita. Ada hal-hal yang perlu kita jaga. Yang terutama adalah kekudusan. Ya. Biarlah yang terbaik kita berikan kepada suami atau istri kita. Ya kalau nanti ada pacar yang ya kan gue udah kayak gini, lu harusnya gini dong ke gue gitu ya. Udah, jangan buang waktu, ganti aja. Ya jangan, karena itu takut kehilangan pacar tuh banyak banget akhirnya ya udahlah gitu. Tapi akhirnya menyesal seumur hidup kan. Jadi kita juga harus berhati-hati apalagi wanita ya. Jangan sampai kita memberikan apa ya kasarnya tuh bahasa sekarang barang bekas gitu kan ke suami kita. Jadi kita harus jaga benar-benar. Ya, kemudian yang berikutnya prinsip yang sudah kita ajarkan adalah suami harus mengasihi istri, istri tunduk kepada suami dan menjadikan Kristus kepala keluarga. Apapun pasangan kita yang kita pilih gitu ya, selalu harus memulai hubungan dengan dasar Kristus di dalamnya. Ya, karena ketika Kristus menjadi dasar dalam hubungan kita, badai sekuat apapun akan sangat mudah untuk dilewati. Ya, tapi kalau kita udah milih pasangan yang apa ya istilahnya nggak mendasari Kristus di dalamnya, semua rasanya berat, jadi drama ya. Ya banyak ya orang pacaran bilang, aduh drama banget sih gitu ya. Ya itu, ya. Jadi kita juga harus nanti ketika kita menikah, kita harus menjadikan Kristus kepala keluarga kita. Kemudian yang keenam, bertekad untuk mendidik anak sesuai dengan ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, ini udah prinsip ketika kita mau memasuki pernikahan ya. Jadi kita harus mendidik anak-anak kita sesuai dengan ajaran Alkitab. Dari Efesus 6 ayat 4, kemudian yang terakhir, semua persoalan diselesaikan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Bisa dilihat di 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Ya, jadi ini prinsip-prinsip yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita dan sudah tertulis di Alkitab. Mungkin seringkali kita melewatkan hal-hal ini ketika kita memilih pasangan. Ya. Hati-hati loh kalau udah jatuh cinta tuh memang susah ya rasanya kayak mau memadamkan panah asmara asik ya. Di hatinya tuh rasanya sulit banget gitu ya. Makanya jangan bermain api. Kalau udah tahu wah kayaknya yang ini nggak bisa tapi kayak suka-suka dikit udah mending jauh-jauh dulu. Itu hal-hal yang harus kita istilahnya batasi di dalam diri kita. Ya. Oke. Lalu bagaimanakah anak muda harus bersikap? Kalau kita udah lihat tadi prinsip-prinsip Alkitab, kita udah lihat kelebihan dan kekurangan aplikasi kencan online, ya, kita udah lihat realita yang terjadi gitu ya, lewat media sosial gitu ya. Menurut kalian
sebagai anak muda Kristen gitu ya, apa sih yang harus kalian lakukan? Coba ada yang bisa sharing nggak? Afu, coba. Kalau Afu gimana jadi ngeliatnya? Kalau udah aku jabarin nih semuanya. Kalau Afu mau pakai nggak? Balik lagi ke awal sih Kak, kalau apa tujuannya gitu. Ya. Kalau misalnya buat cari teman gitu kan, sah gitu. Maksudnya teman kan nggak harus punya perasaan gitu kan. Harus ditanda kutip dulu buat nyari apa, nyari teman gitu, kayak buat ngobrol gitu kan. Sah-sah aja sih menurut aku. Siapa pun bisa kayak misalnya juga di Instagram gitu kan. Kita ngechat gitu, nggak ada tujuan, maksudnya ada gitu, mau dekat gitu kan. Dekatnya sebagai apa gitu. Ya. Itu sih Kak, maksudnya balik lagi ke tujuannya gitu Kak, buat apa kalau. Tapi kalau buat mati itu sah-sah aja gitu, semua orang bebas gitu mati. Ya, tujuannya ya yang penting ya. Oke, kalau Samuel deh. Kalau Samuel pakai nggak? Berniat nggak? Tapi ngeliatnya jadi kalau udah dijabarin seperti ini, pandangan Samuel sendiri gimana? Sama sih kayak bang aku sesuai tujuannya, tapi kalau dari aku apa ya, zaman sekarang kalau mau tahu Kak, kayak emang harus sih ada aplikasi yang kayak gini buat kayak ibaratnya anak broken home, tanda kutip, kayak anak-anak yang ibaratnya kurang bergaul, kayak mungkin butuh teman ngobrol atau orang tua yang strict parent, jadi dia bingung kayak ngelampiasinnya kemana daripada ke hal-hal yang buruk, kayak ke hal-hal yang gak baik, mendingan kayak download Tinder atau Tantan kayak apa, jadi bisa ngobrol di situ, nyari teman baru, jadi kayak biar gak gabut aja Kak, Nggak gabut. gak waktu kosongnya biar gak kebuang aneh-aneh aja, kalau aku sih kayak gitu Kak. Oke, ada yang lain pandangannya? Rachel gimana Rachel? Nah, tapi ya menarik, aku baru ingat Samuel. Aku tuh nonton di Netflix juga. Dia berawal dari sama kayak kamu, dia anak broken home dan dia sendirian. Bukan cerita kamu tadi. Enggak, maksudnya bukan kamu yang broken home, maksudnya cerita kamu tadi kan. Enggak loh, bukan gitu loh maksudnya. Iya, jadi itu pas ada satu film dokumenter juga, dia kesepian, akhirnya dia nyari temen lewat aplikasi online. Nah itu balik lagi ya, dia akhirnya menemukan sebuah teman yang dia cocok, tapi ternyata orang ini tuh psycho. Aduh aku lupa filmnya, ntar kalau aku inget ya. Dan psycho tuh dalam arti dia akhirnya mengajarin anak ini, padahal anaknya masih muda banget, untuk membunuh. Jadi dari awal tuh dia ngebunuh hewan gitu ya, diajarin bunuh hewan, kemudian tuh mulai hewannya lebih gede gitu, dari apa, kucing, kemudian anjing, terus terakhir akhirnya jadi ngebunuh orang. Ya, itu dia pokoknya memanipulatif obrolan dia, dan itu tanpa pernah ketemu. Itu apa ya film, nanti kalau aku ingat ya nanti aku share. Jadi balik lagi ya, itu salah satu lah, gak semuanya kayak gitu ya. Jadi kalau kita dibilang bagaimana kita harus bersikap, yang pertama adalah penguasaan diri ya. Jadi kita semua ini membutuhkan penguasaan diri ya, walaupun kita seringkali pakai aplikasi online ini, sensasi bahagianya tuh istilahnya apa ya, level ekstasi lah, menyenangkan banget gitu ya, tapi harus bijak, harus mawas diri dan nggak gampang terbawa suasana ya. Jadi harus balik lagi, waktu kita kenalan nggak ada yang salah semua itu, tapi balik lagi tadi tujuannya apa sih ya. Kalau kita istilahnya nggak bisa menguasai diri kita sendiri, kalau aku pribadi prefer untuk tidak perlu ya. Tapi kalau dirasa kayak cuma pengen ngobrol doang kayak dulu masa-masa aku masih muda itu ya, asal kita bisa ada alert-alert yang harus kita tanamkan di diri kita ya. Biasanya tuh kalau apa ya, aku tuh pernah baca kayak girls goals gitu ya, kayak couple goals ya. Hati-hati, media sosial itu nggak seindah itu ya. Jadi itu cuma tampak luar aja. Biasanya yang hidupnya paling menyenangkan yang paling sering hapus foto pasangannya ya. Maksudnya
gonta-ganti pacar. Jadi jangan percaya 100% sama media sosial. Ya, itu benar-benar cuma ya kesenangan nge-scroll aja gitu. Tapi nggak usah terlalu dianggap, wah kayaknya enak ya kalau pacaran sama dia, wah kayaknya enak ya temenan sama dia gitu ya. Itu kita harus hati-hati. Oke? Nah, jadi intinya sebagai kita anak-anak muda Kristen sebelum memulai cinta atau sebelum memulai hubungan dengan seseorang, maka mulailah terlebih dahulu membangun cinta bersama dengan Tuhan. Ya, karena ketika cinta kita dengan Tuhan begitu kuat, apapun dan siapapun tidak akan mampu menggeser Tuhan dari hati kita. Dan disitulah akan muncul kepekaan akan kehendak Tuhan. Sehingga hidup kita juga bisa berjaga-jaga selalu. Ya, oke, jadi hati-hati, berjaga-jaga, dan cari pasangan bukan yang hanya bikin kamu nyaman, tapi selalu bikin kamu aman. Ya, hati-hati dengan media sosial. Ya, itu terserah kalian. Tapi begitu kalian tahu bahwa ini tidak mendatangkan kebaikan, sebaiknya jangan coba-coba bermain api. Oke, sampai di sini ada mau tanya jawab, siapa yang ingin bertanya kira-kira? Boleh? Atau mau tanya sedikit pacaran-pacaran, gak pakai kencan online juga ya gak apa-apa. Ya. Oke, siapa ya? Jadi tenang aja ya, semua Tuhan akan mempertemukan kita dengan jodoh yang terbaik di waktu yang terbaik. Ya, sabarlah menunggu waktu Tuhan hingga kamu benar-benar siap menerima yang terbaik. Oke, kita boleh tanya jawab sebentar sebelum kita akhiri. Gak harus kencan online kok. Ya. Ini bukan tentang kencan online sih, tapi lebih ke tentang memilih pasangan hidup. Nah, kalau di sebelah kan, di agama sebelah kan ada yang namanya ta'aruf. Nah, kalau di Kristen sendiri tuh gimana Kak? Maksudnya itu sebenarnya pandangan kau di Kristen tuh gimana Kak? Kalau misalkan ta'aruf yang konsepnya tuh kita menikah dengan seseorang yang kita nggak kenal. Sedangkan tadi kan kalau dari yang aku tangkap tuh ada yang poinnya mengatakan bahwa kita harus mengenal pasangan kita sebelum memutuskan ke jenjang yang lebih serius. Kita harus kenal baik-baik gitu kan. Tapi kalau di Kristen tuh gimana Kak, yang kalau konsep ta'aruf itu oke aja atau nggak boleh kayak gitu Kak? Karena kan misalnya suatu saat teman-teman kita mungkin udah di usia tertentu gitu kan ya. Maksudnya akhirnya dijodohin gitu tapi belum pernah kenal gitu dan harus nikah kayak gitu. Mungkin itu boleh pandangannya Kak. Terima kasih. Oke. Ini menurut aku pribadi ya. Kalau aku tetap balik lagi, Tuhan sudah memberikan banyak tadi yang sudah dijabarkan prinsip-prinsip Alkitab ketika kita mau memilih pasangan. Ya, once kita dikenali misalkan tadi Juna bilang dijodohin, at least take times lah untuk kita boleh mengenal pasangan kita. Karena menikah itu nggak sebecanda itu ya. Maksudnya dalam arti kalau buat aku pribadi ya, menikah itu nggak cuma menikah terus besok nggak cocok, udah nggak cocok bisa cerai. Gak bisa kalau di Kristen kan. Apa yang sudah disatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Ya, jadi sebaiknya kalau rasanya kalian gak siap menerima kekurangan pasangan kalian, kalau aku lebih pilih ya udah mending lebih kenal dulu. Gak apa-apa telat nikah daripada nyeselnya seumur hidup. Ya enggak. Jadi kita banyak kan orang Asia itu memang umur segini harus nikah itu loh. Itu yang banyak terjadi di Asia. Gak cuma di Indonesia doang. Jadi akhirnya menikah itu sebagai tuntutan. Makanya perselingkuhan itu begitu banyak sekali dan tingkatnya semakin tinggi. Kenapa? Waktu dia menikah akhirnya dia ternyata ketemu lagi nih orang yang selama ini dia cari. Tapi udah nikah gitu kan.
Jadi kalau aku pribadi menurut Alkitab sudah sangat jelas ada prinsip-prinsip yang sudah ditentukan ketika kita mau memilih pasangan, ya kita lakukan saja dulu. Jadi kita harus mengenal siapa pasangan kita. Jangan sampai nanti kita menikah akhirnya bercerai gitu ya karena ketidakcocokan dengan pasangan kita. Toh akhirnya jadinya sama-sama dosa kan, udah nikahnya salah, cerai lagi gitu kan. Mendingan gak apa-apa terlambat nikah. Kalau ini pribadi aku ya. Jadi jangan sampai kita menikah hanya karena tuntutan luar, padahal kita gak siap. Karena menikah itu gak semudah itu. Kalau pacaran masih bisa putus, tapi kalau menikah tidak bisa dipisahkan lagi oleh apapun kecuali maut. Oke, thank you Juna. Ada yang lain? Cukup jelas kah? Satu lagi Kak. Ya. Boleh. Nah ini kalau tentang yang kita menikah tadi, konsep menikah tadi. Ada tadi pertanyaan yang tentang kok jodoh tuh sebenarnya apa namanya? Pemberian Tuhan atau pilihan kita gitu kan ya. Ya. Nah tapi gimana dengan orang yang udah berusaha juga tapi tetap nggak dapat jodoh Kak sampai tua gitu kan. Maksudnya dan akhirnya dia nggak menikah. Nah itu gimana Kak maksudnya? Apakah ditakdirkan tidak menikah atau nggak punya jodoh atau gimana? Karena kan misalkan tapi ini konteksnya dia berusaha ya bukan yang kayak terima keadaan sok sibuk atau jadi yang nggak mau cari pasangan. Tapi misalkan dia nih udah berusaha gitu tapi sampai udah berumur sekian juga tetap nggak punya jodoh kayak gitu. Itu gimana Kak? Apakah nggak punya jodoh atau emang Tuhan nggak izinkan dia menikah? Nah kalau ini kita harus lihat case by case ya. Kalau aku pribadi karena once dia bilang dia mau mencari gitu ya kan ada pasti tipe-tipe pasangan tadi ya. Kita semua pasti punya kriteria pasangan kita seperti apa. Nah itu harus dilihat lagi. Ketika dia jadi kan mungkin ya makanya aku bilang harus case by case. Dia menginginkan pasangan yang misalkan mapan, dewasa gitu-gitu. Sedangkan dia itu jauh dari itu. Jadi dia istilahnya tadi yang aku balikin ya. Masih bisa nggak? Yang tadi choosing the right one is important, but becoming the right one itu juga yang lebih penting. Ya, kadang orang suka lupa ini. Banyak milih tapi nggak mau lihat diri sendiri. Maksudnya gini, bukannya kita low our standard, bukan, tapi kita juga harus berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, terkadang udah tua itu kita nggak bisa aku nggak bisa ngejudge itu seperti apa. Makanya tadi aku bilang case by case. Pasti kriteria dia tinggi, ekspektasinya tinggi. Tapi orang yang tinggi ini nggak mau tipe dia, itu susah juga ya, gitu ya. Jadi makanya ini yang paling penting. Ya, memperbaiki diri, terus memperbaiki diri. Pasti akan dipertemukan dengan pasangan yang sepadan tadi. Ya, kalau memang benar-benar berusaha. Karena orang bilang berusaha kok, saya pengen dapat jodoh gitu. Berusahanya sejauh mana? Ya, tapi balik lagi, memang jodoh itu sangat jelas di Alkitab bilang adalah pilihan. Ya, kita diberikan kebebasan yang memilih, tetapi harus mampu dipertanggungjawabkan. Jadi kita nggak bisa bilang kok Tuhan nggak ngasih jodoh. Mungkin Tuhan udah ngasih gitu, tapi kita mikirnya nggak mau ini mah bukan tipe saya gitu. Ya bisa kan gitu. Makanya tadi aku bilang memang harus lihat case by case ya kalau itu. Ya, tapi bukan berarti Tuhan nggak ngasih. Kadang kan kita juga yang agak menolak gitu ya. Padahal Tuhan udah kasih gitu. Oke, cukup jelas atau kurang? Oke, thank you. Siapa lagi? Oke. Aku mau nanya Kak, kan tadi kan Kak Kesia ngasih tahu tuh pas Kak Kesia sharing tujuan pakai dating apps itu beda-beda. Ya. Ada cuman buat teman ngobrol doang, ada juga ibaratnya PDKT ke lawan jenis. Nah, yang aku mau nanya tuh caranya Kak. Maksudnya kan ada orang, enggak, ini maksud aku tuh kayak, kan orang beda-beda, takutnya kalau ibaratnya kita asal chat, takutnya menyinggung privasi dia. Nah terus kalau kita ibaratnya ngechat langsung ini bla bla bla,
tahu-taunya kayak ngeganggu privasi dia atau dia nggak nyaman, kan itu kan bisa aja bikin dia risih. Maksudnya gimana sih Kak caranya supaya chat yang sopan atau kayak Ini kayaknya bikin sesi sendiri ya. Ada teknisnya bahasa-bahasanya ya. Iya maksudnya gimana Kak maksudnya? Coba Mega mungkin. Nah, kan di open sharing pertanyaan. Iya. Emang selama ini berhasil apa enggak jadinya? Gak tahu, aku gak tahu. Gak mungkin kan gak pernah coba. Iya maksudnya kalau Kak Keisha deh, kalau Kak Keisha gimana? Sejujurnya aku gak pernah. Jadi aku tuh soalnya tipenya yang cari pasangan yang aku kenal. Jadi kalau ngomong online gitu ya, ini semua file ini, data ini aku sudah bukan interview ya, kayak mewawancarai hampir 10 kenalan aku dan akhirnya aku rangkum dan pakai data juga ya. Jadi secara pribadi aku belum pernah untuk berkenalan secara online gitu ya, kecuali yang dulu ya pas masih ABG itu literally nggak pakai mikir yang sopan-sopan sih, cuma karena pengen ngobrol aja, cuma ya 1 jam selesai gitu dan nggak pernah ngomong hal-hal yang mendalam gitu. Jadi ini maksudnya kamu kenal apa enggak nih atau cuma aplikasi online? Adalah kalau itu adalah. Oh adalah, kayaknya nggak online ya. Enggak, udah. Kok jadi apa yang dibahas nih Kak? Oh ya, jadi kalau memang kenal ya sebaiknya sih udah tatap muka aja lebih enak sih gitu. Kalau aku ya, tapi nggak usah yang basi juga gitu pembukaannya, kayak udah makan belum gitu, nggak usah gitu. Ya kan, nah jadi kalau memang kamu kenal gitu ya udah lihat kesukaannya dia apa, dari situ kamu bisa ngobrol atau mungkin bisa tanya sama itu Bapak Lando di belakang. Ya kan laki-laki lebih beda ya, soalnya kalau perempuan sama aku nggak pernah memulai untuk ngobrol duluan soalnya. Ya maksudnya karena ketemu gitu, jadi udah enak pas ngobrol langsung aja. Itu jauh lebih enak gitu. Menjawab nggak? Oke, ada lagi terakhir, habis itu kita akan tutup sesi kita pada sore hari ini. Sudah? Oke ya. Ya, semoga kita semua bisa mendapatkan pasangan yang terbaik di dalam Tuhan ya. Jadi sebisa mungkin berhati-hati ya. Tadi prinsip-prinsip yang sudah dijabarkan, Alkitab banyak banget sebenarnya nulis, mungkin seringkali kita terlewat ya, tapi di Alkitab sendiri sudah diberikan panduan ya, prinsip untuk memilih pasangan ideal di dalam Tuhan. Jangan sampai kita salah memilih pasangan, akhirnya kita jadi pribadi yang rusak ya, karena banyak banget orangnya akhirnya hancur hanya karena hubungan yang tidak baik dan sembuhinnya tuh justru jadi lebih lama, akhirnya buang waktu ya. Mari kita satu dari dalam doa.